kita mulai untuk pertanyaan yang pertama ya. Apakah kalian punya handphone sendiri? Punya. Berarti semua punya handphone sendiri ya? Sejak kapan kalian tuh punya handphone sendiri? Kalau aku dari kelas 5 kak, 5 SD. Sama aku juga dari SD. Aku dari kelas 1 SMP. Aku dari TK dari SD. Aku dari kelas 3 SD. Berarti bermacam-macam. Nah, berapa lama kalian menggunakan HP tuh dalam satu hari? Satu hari sekitar 5 jam. Aku 6 jaman lebih. Aku 7 jam, tapi kalau misalnya hari libur bisa sampai 11 jam. Kalau aku sih kurang lebih 8 jam. Aplikasi apa yang paling sering kalian gunakan? WhatsApp, IG. WhatsApp, Netflix, IG. Aku TikTok, WhatsApp, IG. Aku WhatsApp, TikTok, IG. Aku WhatsApp, Netflix, sama Instagram. Apakah kalian suka lebih main handphone atau liburan keluar jalan-jalan? Aku liburan. aku liburan juga sih. Aku juga liburan. Jadi kalau misalkan ada waktu yang panjang, lebih baik kalian tuh jalan-jalan keluar jalan handphone gitu. Oke, pertanyaan saya itu apakah teknologi digital ini membantu memahami pelajaran buat kalian dan bagaimana caranya dan mengapa? Ngebantu banget sih kak. Karena kita jadi bisa lebih searching banyak hal gitu kan yang kita mau ketahui. Menurut aku juga untuk pribadi berguna karena itu kita bisa nyari informasinya lebih detail lagi, terus untuk hal-hal yang sulit dimengerti kita bisa search lebih gampang. Menurut aku juga berguna banget kak, karena di teknologi ini kan bisa bantu kita banyak hal, apalagi banyak hal yang kita ketahui bisa kita ketahui lewat teknologi. Menurut aku juga berguna sih kak, karena apalagi kalau pelajaran yang susah gitu yang perhitungan kayak fisika, kimia, matematika gitu, caranya kayak kita tuh nonton video YouTube belajar gitu, terus juga bisa nyari di soal di Google gitu. Menurut aku sih berguna, karena kan kalau misalkan kita kan kadang kalau lesnya gurunya ada kendala itu kita bisa lewat meeting atau Zoom. Oke, pertanyaan selanjutnya itu platform belajar digital apa yang kalian sering gunakan? Aku YouTube kak. Aku YouTube buat yang audionya, kalau misalnya di Google itu buat cari referensi. Aku juga YouTube sama Google. Pertanyaan selanjutnya, ketika ada tugas sulit, apa yang biasanya tuh kalian lakukan di internet? Kalau aku pertama cari soalnya dulu di Google ada atau enggak, terus recheck dulu, cross check dulu ini benar apa enggak, kalau dari rumusnya baru aku tuntasin tugasnya. Kalau aku cari cara ngerjainnya, sama aku ngerjain contoh soal dari Google gitu. Aku biasanya cari penjelasan dari Google, kalau misalnya udah buntu banget baru aku nanya kayak ke biasanya ke AI sih. Kalau aku nyari soalnya Google, terus habis itu aku lihat caranya, terus habis itu nyari contoh soal. Kalau aku sih biasanya coba sendiri dulu ya, udah kalau misalnya yang udah ini gimana sih, itu baru kita nyari sendiri dari search ya. Oke, pertanyaan selanjutnya itu apakah kalian tuh merasa lebih mudah mencari lewat internet dibandingkan dari buku? Dibilang mudah, iya sih mudah kak. Soalnya kan buku yang di real gini kadang susah dicari yang mau kita mau kan. Kalau untuk aku pribadi sih mungkin aku lebih suka cari di buku, karena kalau di internet mungkin banyak simpang siurnya, jadi Sebenarnya di internet emang memudahkan, tapi seperti Kak Risa, di internet tuh kadang masih kurang tahu tuh hoax atau benar. Aku lebih benar di internet, karena kalau misalkan di Google tuh kadang
Oke, pertanyaan selanjutnya tuh menurut kalian penggunaan gadget ini tuh mempengaruhi konsentrasi belajar kalian nggak? Jujur iya sih, bagi aku pengaruh banget karena kadang misalnya kita lagi belajar terus tiba-tiba nggak tahu tiba-tiba tangan ngambil gadget terus scrolling ya di dalam scrolling. Aku juga jujur itu bikin konsentrasinya jadi hilang karena kan banyak notif gitu. Sebentar. Aku juga bikin konsentrasi karena lebih sering ke distract sama HP. Walaupun ya karena kan kalau misalnya lagi nyari di Google itu kadang suka malah berbeda kalau dikasih yang lain. Kalau aku sih jujur ya juga karena kan kadang kita juga terkecoh sama notifikasi yang kita buat kita jadi pengen scroll gitu. Pertanyaan selanjutnya, pernahkah kalian kayak merasa sulit fokus karena media sosial atau kayak game kayak misalkan, aduh nih ada game baru atau kayak update baru kayak pengen banget main game gitu dibandingkan belajar. Kalau aku enggak sih Kak, karena apa ya nggak terlalu ngikutin yang lagi tren-tren gitu Kak. Jadi Juga nggak terlalu Waktu itu kayak progres gitu kan, kita aku sampai ngomong gitu iya lagi disebar gitu. Berarti kalau sering main game jadi kayak terbawa gitu Karena udah standar kayak gitu, kayaknya udah berhenti dulu. Saya sih nggak terlalu sering main game. Pertanyaan selanjutnya, apakah kalian tuh sering berpikir kritis sebelum mempercayai informasi yang kalian dapat gitu misalkan di internet nemu informasi kayak, oh ini bener nih atau kayak kalian tuh cari tahu dulu? kalau aku ya aku cari tahu dulu sebelum kayak nge-share sesuatu atau nge-post sesuatu, karena kadang kan kalau misalnya kita nge-post sesuatu terus habis itu teman ngeliat ini maksudnya tuh kayak malu aja gitu. sama sih, aku juga pasti selalu recheck dulu karena takutnya kalau kita nyebarin hal yang salah orang lain juga ikut ke influence. Aku juga sama sih selalu ngecek kalau misalnya ada info atau berita yang menarik. Oke, selanjutnya, apakah media sosial mempengaruhi hubungan kalian dengan teman kalian? Bagi aku pengaruhnya ke teman online sih Kak, lebih soalnya kan jadinya dengan internet kita jadi lebih luas jangkauannya. Kalau di aku mungkin bisa memperjauh, bisa memperdekat juga karena kalau memperjauh kan jadi lebih ngandelin HP gitu daripada ketemu. Aku juga menurut aku lumayan mempengaruhi sih karena kebetulan aku punya banyak teman online yang dikirim dari beberapa aplikasi. Aku juga mempengaruhi sih, jadi kayak lebih gampang aja komunikasi gitu sama teman-teman. Aku mempengaruhi juga karena kayak ketika kita mau ini itu pastinya butuh banget komunikasi kan, jadi itu penting komunikasi. Nah, menurut kalian lebih enak mau maksudnya chat secara via handphone atau ngobrol secara langsung? Enakan ngobrol secara langsung sih Kak, kadang kalau ngechat kan nggak dibaca, cuma respon iya. Aku juga ngobrol sih Kak, biar kita bisa kayak lihat mimik wajahnya gitu. Aku juga ngobrol langsung sih Kak, soalnya kalau diketikkan itu kan kita nggak tahu gimana nada bicaranya. Kita nggak salah nada gitu kalau baca. Aku lebih ketemu sih karena kalau itu kita jadi nggak ada salah paham atau ya kayak nggak ada salah paham. Nah, selanjutnya apakah teknologi membantu kerja kelompok atau diskusi belajar? Bagi aku teknologi yang membantu Kak, terutama kayak misalkan disuruh bikin PPT gitu, itu ngebantu banget karena kan sekarang di kantor udah ada template-template dan ya, bisa kita kreativitas lagi. Ya, menurut aku juga kayak gitu, terus waktunya juga lebih singkat. Menurut aku juga sangat membantu Kak, karena mungkin kita bisa diskusi secara online juga gitu. Menurut aku membantu ini juga karena mempermudah sekaligus mempercepat kerjaan. Nah, pernah nggak kalian tuh mengalami konflik di media sosial kalian? Dan karena apa?
atau nggak pernah? Aku nggak pernah kak. Aku juga nggak pernah sih kak. Apa sih? Kayaknya aku pernah dikasih teman online aku karena kesalahpahaman dari Berarti bisa aja terjadi masalah di media sosial. Gitu apa? Prabowo dia. Nah, menurut kalian media digital itu membuat hubungan pertemanan lebih dekat atau justru lebih renggang? Menurut aku itu tergantung kita gunainnya gimana sih kak. Bagi aku nggak ada ngaruhnya juga. Jadi sosok Kalau menurut aku aku sendiri memperenggang sih kak, soalnya kan kita nggak tahu ada bisa datang sama paham kira-kira kayak ego gitu. Kalau dari aku pribadi sebenarnya tergantung orangnya kan, tapi aku sendiri itu malah lebih memperkuat pertemanan karena yang tadinya misalnya kita nggak bisa ketemu secara langsung, misalnya ada beda sekolah tapi tetap bisa komunikasi lewat handphone. Aku juga sama lebih memperdekat karena juga kalau misalnya kita udah ketemu Pertanyaan itu bagaimana perasaan kalian jika kalian tuh nggak megang HP dalam jangka waktu lama? bagi aku perasaan aku bosen, terus jadi bukan minta biasa sih kak, kayak jadi nggak ada kegiatan yang harus dilakukan gitu. Jadi kayak nggak apa ya gitu lah. Kalau aku mungkin lebih tenang karena bisa ngerjain kegiatan yang lain, tapi gelisah juga takutnya ada informasi yang melewat. Aku juga sebenarnya biasa aja sih kak kalau misalnya nggak pegang HP, tapi balik lagi handphone banyak informasi sama biasanya tugas-tugas aku selalu kerja di handphone. aku bosan sih kalau Aku bosan juga karena kan kayak ketika kita ngambil HP itu kita kayak merasa kok kayak ada beberapa itu ya kayak merasa kehilangan aja gitu. Iya Karena udah keseringan megang HP terus ya kan. Selanjutnya itu apakah media sosial itu mempengaruhi rasa percaya diri kalian? Jadi misalnya kayak kalian masuk sesuatu itu kayak bikin kalian merasa gimana gitu rasanya? Menurut aku iya mempengaruhi, karena kalau media sosial kan jangkauannya luas dan kadang tuh kita bikin akun yang kita nggak kenal sama orang terdekat, lingkungan sekitar kita, jadi kita lebih kayak membuka diri, nggak takut dijudge. Kalau aku mungkin kebalikannya ya kak, karena takut gitu karena banyak orang yang mempersoalkan sosial media, jadi aku lebih was-was gitu kalau mau sesuatu. Kalau aku juga bikin gak percaya diri sih bener kak, karena kebetulan misalnya di IG itu kalau saya banyak orang yang gak kenal, jadi saya takut untuk posting sesuatu. kalau aku biasa aja sih kak. Kalau aku sama sih agak ada rasa sedikit takutnya ya karena takut kita di mana ya di situ atau di mana gitu. Oke. Selanjutnya, pernahkah kalian kayak membandingkan diri kalian dengan orang lain di media sosial gitu kayak ini pencapaiannya sampai segini terus kayak aku baru segini doang gitu. Aku pernah karena aku kayak ngerasa udah kelas segini kok belum banyak ikut lomba, sedangkan ini tuh kayak seliweran gitu, udah ada undang OSN ini kayak ada insecure gitu. Sama sih kak, paling untuk motivasi. Sering sih kak, apalagi kalau misalnya umurnya lebih muda dari aku, mereka udah banyak pencapaian. Aku juga sering. Selanjutnya itu, apakah kalian merasa ketika postingan kalian itu sedikit kayak kalian merasa lebih cemas atau gimana? Aku enggak kak. Ya udah gitu. Ya Aku lebih tenang sih kak. Aku enggak sih. Aku juga Selanjutnya, apakah penggunaan media sosial ini mempengaruhi suasana hati kalian? Jadi kayak merasa cemas atau kayak seneng buka ini gitu.
Kalau aku kadang ya mempengaruhi, kayak misalkan berita sedih aku tuh nangis, terus habis itu kayak berita kelulusan sama kakak SNBP tuh seneng juga ya. Menurut aku juga mempengaruhi banget karena kan itu algoritma kayak lagi sedih jadi sedih terus gitu. Aku juga mempengaruhi banget sih Kak. Karena kalau misalnya lihat yang bahagia ya bahagia. Ya, aku juga mempengaruhi sih karena emang menurut suasana hati juga gitu. Kalau aku juga mengalami banget karena yang awal tadi kita happy terus melihat sesuatu kayak empati gitu kayak kita senang juga. Menurut kalian apakah dunia digital ini membuat remaja tuh kayak mudah stres atau cemas gitu? Menurut aku mungkin iya buat remaja-remaja yang salah posting sesuatu di media sosial karena kadang suka kena hujat kan jadinya ya kayak gitu. Aku juga mudah banget suka karena kan puasa-puasa yang mungkin berita-berita yang berat gitu kayak buat kita ikutan aduh gimana sih gitu. Ya sih Kak, kalau dari aku juga iya. Apalagi kalau misalnya orang salah dikit ada cyberbullying lah atau apa. Aku juga sama kayak misalkan soal kita kan udah mau tahap kelas 12 nih kayak overthinking TKA gimana sih yang tadi awalnya main-main aja terus dengan berita mau dimajuin itu bikin kita stres kan ya. Nah, oke. Menurut kalian apa dampak positif dan negatif dari media sosial digital? Menurut aku dampak positifnya kita jadi gak ketinggalan informasi penting, dan yang negatifnya itu bikin kecanduan sama nyebabin cyberbullying sih Kak, paling sering. Ya, dampak positifnya kita bisa nyari wawasan yang lebih mudah dan cepat gitu. Terus kalau negatifnya jadi ketergantungan dan ke distract. Kalau yang positifnya menurut aku itu mudah untuk mengakses informasi manapun, terus mudah untuk berkomunikasi, terus untuk dampak negatifnya sendiri itu jadi tersebar banyak hoax gitu sama kecanduan. Kalau dari aku dampak positifnya itu kita bisa mencari itu tuh lebih mudah gitu kan. Terus dampak negatifnya itu kita ketergantungan sama sosial. Kalau menurut aku dampak positifnya itu kita jadi lebih mudah mengakses atau pembayaran QRIS dan lain-lain. Terus kalau dari negatifnya itu kita jadi kemakan hoax jadi ikut-ikutan aja gitu. Nah, cara kalian kontrol buat megang handphone tuh kayak gimana? Ada caranya? Kalau aku sendiri nggak ada caranya sih Kak, soalnya emang jadwalnya padat jadinya jarang. Sama sih kok mungkin kalau di sekolah kita udah dikontrol ya yang main HP, terus kalau di rumah kan kepotong sama waktu istirahat gitu juga. Aku juga sama sih Kak, nggak ada jadwal sendiri tapi nanti kalau misalnya udah capek pasti bakalan ngambil. Beberapa ada jadwalnya sih Kak. Lebih ke kalau misalnya ada bosan ya udah aku Juga sama nggak ada aku nggak tahu siapa di mana tapi kalau misalnya kita udah capek kayak udah kita tidur aja gitu. Orang tua tuh ngebatasin kalian main handphone atau enggak? Waktu SD SMP itu ngebatasin, tapi SMA enggak sih Kak, soalnya ya udah padat juga nggak perlu dibatasin. Kalau aku nggak dibatasin karena mungkin nggak terlalu sering juga. Aku nggak dibatasin sih Kak, tapi kalau misalnya ketahuan begadang itu bisa diomelin. aku juga itu sih Kak, tapi kalau kata masih harus diminta waktu aja. Kalau aku juga nggak ada kesini. Nah, pernahkah kalian menemukan berita hoax di media sosial? Pastinya kalau aku sering Kak, tapi aku lihat di komen tuh biasanya, misalnya kayak di Twitter berita terus tuh bawahnya